Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Yosef Kevin Delano Wagyu atau teman-teman bisa panggil aku Wagyu. Di sini aku mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa BEM PKN STAN dan aku dari pasangan calon nomor urut 1. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abista Nabil Nayaka Fata. Teman-teman bisa panggil saya Abi. Saya di sini mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM PKN STAN nomor urut 1. Baik, kalau dari kami itu sebenarnya kurang lebih itu ada dua ya, dan menurut kami dua-dua itu mendesak. Yang pertama itu terkait sinergitas untuk organisasi mahasiswa yang ada di BEM PKN STAN ini atau di PKN STAN. Nah, jadi itu menurut kami yang pertama sinergi itu karena beberapa mahasiswa itu kurang tahu gitu fungsi yang jelas dari beberapa organisasi sehingga kalau mereka mau melakukan aspirasi itu bingung gitu. Dan yang kedua itu terkait Ormawa itu sendiri, terkait kebijakan yang harus dilakukan ke mereka sehingga mereka bisa aktif. Oke, aku mungkin nambahin sedikit ya. Jadi seperti yang kita ketahui di PKN STAN ini kan banyak sekali organisasi mahasiswa. Nah, BEM PKN STAN sendiri kan tugasnya sebagai fasilitator dari ormawa-ormawa terkait. Semisal nih kayak PKN STAN FC itu kan di bawah dari Kementerian Minat Bakat, ataupun ada SPIK yang spesialisasi anti korupsi itu di bawah Kementerian Republik. Nah, di sini kita ingin menguatkan nih fungsi BEM sebagai fasilitas ormawa karena yang kita dengar nih beberapa ormawa tuh merasa BEM ini kurang untuk memfasilitasi tugas mereka. Jadi kita ingin memperkuat sehingga ormawa-ormawa tersebut tuh merasa nih kalau BEM itu oh gini loh, dia mengawal kita dengan baik begitu. Oke, kalau menurut kami itu ada salah satu lah program yang kami cukup unggulkan juga dan itu melibatkan teman-teman mahasiswa secara umum, yaitu terkait sinergi atau sesi interaksi dan ekspresi minat mahasiswa menggunakan organisasi mahasiswa. Jadi itu konsepnya kurang lebih kayak PKN STAN FC. Jadi kita tuh bakal ngadain atau menginisiasi untuk ormawa-ormawa memiliki sebuah program untuk melibatkan mahasiswa secara umum. Jadi kita ada latihan bersama atau pokoknya yang menginvite atau invitasi semua mahasiswa lah, teman. Oke, mungkin ada satu lagi program yang kami unggulkan, yaitu terkait dengan dana ormawa. Jadi seperti yang kita ketahui, mahasiswa-mahasiswa baru ataupun dari generasi kita juga kan merasa dana ormawa ini apa sih fungsinya. Jadi kita pengen tuh mengadakan audiensi nih ke seluruh pengurus ormawa baru nanti, entah terutama ke stakeholder tertinggi ya, kepada DPM, terus kepada BAK, kepada BAM, kepada Badan Angkatan, dan seluruh ormawa. Bagaimana sih kebijakan arah dana ormawa selanjutnya? Apakah harus dihapuskan? Apakah harus ditransformasi dengan hal-hal baru? Seperti itu, Kak. Kalau strategi dari kami sendiri ya yang sudah kami lakukan tentunya melakukan koordinasi atau transfer of knowledge gitu dengan beberapa ormawa dan juga dengan beberapa stakeholder sehingga kami tahu nih kalau kedepannya itu seperti misal jangka waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan suatu kebijakan itu seperti apa sih. Nah itu juga sudah kami rancang dan mungkin untuk kedepannya kami juga bakal lebih banyak melakukan audiensi atau rapat dengar pendapat lah. Jadi teman-teman ini dirasa melibatkan dan kita juga bisa lebih optimal lah ke depannya. Oke, aku izin nambahin mungkin untuk strategi kami yang pertama sebelum kami mengimplementasikan proker-proker kami tentu kami perlu dong penilaian nih dari pengurus-pengurus sebelumnya bagaimana proker ini berjalan dengan terlaksana atau tidak. Jadi misal tadi kita ingin melakukan program sinergi nih. Jadi kita menghubungi beberapa ketua ormawa seperti misalnya STC, STAN Tenis Club. Kenapa sih mereka nih tahun ini khususnya kurang mengadakan kegiatan yang dibuka buat umum? Ternyata setelah kita transfer of knowledge, mereka nih merasa di kepengurusan sebelumnya itu sudah dibuka nih buat umum. Tapi ternyata banyak nih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga seperti aset-aset dari STAN Tenis Club ini banyak yang rusak. Nah hal-hal ini ingin kami tekankan. Jadi tidak menimbulkan persepsi lain nih. Kan kalau misalnya kayak gitu kan orang nganggep STC ini nggak pengen buka buat umum padahal ada hal lain di balik itu begitu Kak. Oke baik, jadi kalau untuk keberlanjutan ya itu salah satu concern kami yang mana kami taruh itu di sebuah visi kami, yaitu salah satunya untuk masalah berkelanjutan. Dan memang program-program yang kami tawarkan ini
secara kita itu menurut kami bisa berlanjut gitu. Tinggal bagaimana cara kami untuk mengajarkan atau transfer of knowledge kepada ormawa-ormawa ini agar mereka juga memiliki semangat yang sama dengan kita, sehingga nanti ke depannya mereka juga bisa ada regenerasi untuk pemimpin-pemimpin terbaik dari organisasi mahasiswa tersebut. Ataupun untuk dari segi kebijakan tentunya dengan sinergi yang baik, jadi ke depannya juga kita melakukan hal-hal yang baik dengan secara rinci dan rapih gitu. Mungkin tambah lagi. Oke, mungkin tadi kan dari rekan saya Wagyu sudah menyenggol terkait sinergi nih dengan beberapa ormawa. Selain sinergi, kita juga harus memastikan nih proker yang kita lakukan itu berdampak. Jadi kalau misalnya kita awal nih saat kita mau menjabat, itu kan pasti kan ada penyusunan proker, rencana kerja anggaran nih, ada RKA. Nah, di situ nanti kami ingin memastikan nih proker-proker dari setiap kementerian atau mungkin dari setiap ormawa yang di bawah kementerian tersebut itu berdampak. Jadi tidak hanya proker itu berdampak kepada pengurus saja, tapi proker ini berdampak khususnya nih kepada mahasiswa ataupun masyarakat. Oke, tentunya untuk segala kebijakan yang diadakan oleh lembaga, kami sebagai mahasiswa kan dituntut juga untuk kritis. Nah, dengan yang tadi kami sudah sampaikan bahwa kami akan melakukan sinergi atau kami nyebutnya sih prokernya namanya sikap atau sinergi kebijakan kampus. Jadi itu melibatkan stakeholder lain. Kalau kita permasalahannya itu terkait peraturan-peraturan, tentu kami akan mengundang pihak dari BLM untuk berkoordinasi. Ini sebenarnya kita bisa masuk atau menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tuh lewat mana sih dan masih sesuai dengan aturan yang ada atau enggak sih. Pun nanti misalnya kami sudah berjuang dan sudah sampai di atas ternyata ditolak, tapi kalau alasannya mungkin kurang jelas, kami akan terus mengejar sampai alasannya itu jelas dan bisa disampaikan ke mahasiswa. Kalau ditolak tapi alasannya jelas dan semua program yang sudah kami sampaikan melalui kebijakan tersebut memang ternyata sesuai atau ya memang layak untuk ditolak, maka kami akan menyampaikan secara baik ke mahasiswa pada umumnya gitu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin dari tadi kan si rekan saya udah menyebutkan nih tentang proker sikap nih. Mungkin kenapa kami mengadakan proker ini? Aku latar belakangnya dulu ya. Jadi seperti yang kita ketahui khususnya nih tahun ini di masa kepengurusan ini kami ngerasa dari sinergi khususnya stakeholder tertinggi ormawa ini kurang nih, dari BLM-nya, dari BEM-nya ataupun dari badan angkatan ini kurang terlibat dalam pengurusan ormawa tahun ini. Seperti yang kita ketahui kan kalau badan angkatan itu membawa seluruh mahasiswa. Nah, jadi itu perlu dilibatkan dalam khususnya untuk audiensi-audiensi seperti ini. Jadi yang ingin kami tekankan di sini, kami ingin memperkuat sinergi dulu nih kepada khususnya nih kepada badan angkatan, kepada BLM atau BAK ataupun BAM nih sebagai perwakilan dari asrama. Sehingga jadi aspirasi-aspirasi di bawah teman-teman ini bisa kami sampaikan ke lembaga. Nah, kalau misalnya nanti dari lembaga respon bagaimana, kita sebagai penghubung nih akan menghubungi dari pihak-pihak terkait dan menyampaikan kepada seluruh mahasiswa. Baik, kalau secara aspirasi sendiri atau kritikan-kritikan tentu kami sangat welcome ya. Dan kalau mengingat tentang perbedaan pendapat, menurut kami sah-sah aja karena memang Pemira ini kan ajang untuk kita saling mengadu visi, mengadu misi, dan teman-teman mahasiswa nih yang menilai. Kalau untuk merespon terkait aspirasi dan kritik, saya sendiri itu sebagai wakil ketua angkatan jadi sudah punya basic untuk aspirasi-aspirasi ini. Terlebih juga aku pernah magang di BEM di internal dan advokasi kemahasiswaan. Jadi itu bikin aku sebenarnya emang basicku aspirasi, maka aku senang-senang aja. Justru aku pengen lebih berkembang lagi dengan adanya kritik-kritik dan saran dari seluruh mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin aku izin nambahin dari rekan saya tadi. Kalau misal bener nih yang diomongi oleh rekan saya nih si Wagyu, kalau misalnya kami sangat welcome terhadap kritik dan saran. Jadi kami tidak hanya itu, jadi kita bahkan meminta nih pendapat dari tim ses kami nih. Kan tim ses kami kan kenal dengan kami dekat nih. Jadi kami menilai nih apa sih kurang dari kami, bagaimana saran-saran untuk kedepannya. Nah, jadi itu yang kami tekankan. Kami ingin tidak hanya dari tim ses kami, bahkan kami ingin meminta penilaian nih dari teman-teman yang bahkan dari kubu lawan atau mungkin nih dari teman-teman presma yang lain nih merasa kami kurang kayak gini nih. Karena kan kami juga saling kenal lah. Nah, jadi itu yang menjadi ini ukuran penting bagi diri kami lah untuk berkembang. Oke, tentunya sebagai mahasiswa atau sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa,
tentu kalau ada secara langsung nih aspirasi yang ke kami tentu akan dengar terlebih dahulu. Terus kami teliti atau kami lihat ini sebenarnya yang cocok untuk menampung aspirasinya siapa? Apakah BA, apakah BLM, atau kami? Kalau kami memang terkait ormawa-ormawa itu sangat cocok di kami karena sesuai dengan fungsi kami. Tapi kalau memang nanti terkait aspirasi mahasiswa atau sebagainya, maka akan kami arahkan ke BLM. Dan tugas kami adalah untuk menjembatani nih. Jadi isu naik ke kami jembatani, oke, kamu jangan lupa untuk update di tempat aspirasinya BLM. Terus kami naik, kami kasih tahu ke teman-teman dari BLM, guys, ini ada isu ini, tolong tindak lanjuti ya. Terus kami juga akan follow up bersamaan dengan mahasiswa tersebut menaikkan aspirasinya lewat kanalnya BLM. Itu contoh misal kebijakan dari mahasiswa gitu. Kalau ormawa, kami tentu sudah memiliki PIC kementerian dan teman-teman sangat welcome untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, untuk nambahin mungkin benar tadi yang dikatakan oleh rekan saya terkait bagaimana sih aspirasi itu kami tampung. Nah, selain dengan tadi kita menyiapkan dari, kalau misalnya BEM kan untuk menampung aspirasi ormawa nih, untuk BLM juga tadi kan untuk menampung aspirasi mahasiswa ataupun badan angkatan itu sendiri. Nah, makanya tadi kita juga membuat proker sikap itu tadi khususnya karena kan kadang kan mahasiswa nih nggak tahu nih harus menampung kemana. Kadang dia salah sasaran nih menyampaikan aspirasinya kepada BEM ataupun kepada badan angkatan. Nah, itu fungsinya proker tadi kami sikap dengan sinergi kebijakan kampus itu untuk membahas nih di situ. Jadi mungkin aspirasi yang harusnya disampaikan kepada BEM tapi malah disampaikan oleh BLM bisa disampaikan di kegiatan tersebut begitu. Kalau yang pengen kami ubah itu tentunya kepekaan dari mahasiswa itu. Seperti misalnya mereka nih kalau misalnya mau berkegiatan atau mau melakukan sesuatu itu sebenarnya sebaiknya seperti apa itu pengen kami ubah atau pengen kami sampaikan lewat sosialisasi gitu. Kayak contoh misal kalau mereka ini pengen berkembang, mereka tuh harus lewat mana sih sasaran atau fasilitas yang tepat untuk mereka. Jadi kami pengen lebih mengoptimalkan peran-peran mahasiswa ini untuk berkembang gitu. Jadi itulah yang pengen kami bawa semangat kami saat ini. Mungkin tambahan lagi? Oke, mungkin terutama yang ingin kami kembangkan tuh keaktifan mahasiswa untuk mengikuti segala kegiatan di kampus. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya banyak nih ormawa yang aktif nih di surat keputusannya banyak 100 orang, tapi ternyata yang aktif mengikuti kegiatan itu cuma 10 orang. Jadi kami ingin memastikan seluruh mahasiswa ini dapat mengikuti kegiatan kampus, tapi jangan terpaksa, dengan sukarela. Tapi kan misalnya nih ada pertanyaan buat teman-teman yang sukanya belajar. Kan di kampus ini kan tidak hanya ada ormawa yang khusus untuk senang-senang lah istilahnya, tapi ada juga nih ormawa yang khusus untuk belajar. Kayak misalnya teman-teman yang pengen ikut lomba tentang akuntansi, ini ada PKAKP, teman-teman yang pengen lomba pajak nih ada Puspa tuh. Teman-teman di Puspa tuh seperti yang kita lihat sekarang kan banyak yang juara-juara. Jadi sebenarnya standnya sudah menampung seluruh teman-teman, baik mau yang suka ormawa terkait dengan olahraga, seni, ataupun teman-teman yang suka belajar nih. Jadi kami ingin memastikan teman-teman itu aktif di lingkungan kampus sehingga kita membangun ekosistem ormawa yang aktif dan berkelanjutan. Baik, kalau misalnya kami menjadi Presma dan Wapresma, tentu kita tidak bisa pungkiri ada beberapa mahasiswa yang memang mungkin arahnya itu tidak sesuai atau tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa. Dan tentunya kami ingin untuk saat ini ya, kami ingin untuk lebih banyak memflor seperti kegiatan-kegiatan apa aja sih yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan nih di BEM PKN STAN. Karena menurut saya teman-teman mahasiswa ini itu memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri, dan itu sudah diterapkan atau sudah dibuktikan dengan adanya wawancara kan sebelum kita masuk ke PKN STAN ini. Dan hal tersebutlah kami sangat berharap untuk teman-teman tuh bisa ikut aktif di organisasi kemahasiswaan atau fasilitas-fasilitas lain yang bisa teman-teman manfaatkan. Karena sangat sayang gitu kalau misalnya di PKN STAN kalian tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ini, karena tidak hanya soft skill tapi hard skill juga perlu dikuatkan lagi agar kita nanti ke depannya bisa lebih berdampak ke mahasiswa maupun ke masyarakat di luar sana juga. Oke, mungkin tadi rekan saya sudah menyinggung tentang cara kita untuk menginfluence. Tapi terkadang kan ada mahasiswa yang tetap aja nih Kak, yang mungkin nggak mau nih. Nah, cara kami mungkin dari evaluasi program kerja kami juga. Jadi kami rasa, misalnya kita mengadakan program Pekma 11 yang akan berlaksana nanti. Nah, kami kalau misalnya nanti Pekma 11 berjalan meriah, otomatis kan targetnya tersampaikan nih untuk
pekan raya mahasiswa. Jadi kayak mahasiswa nih bersenang-senang di situ. Tapi kalau misalnya ternyata kita lihat nih nanti Pekma 11 atau Pekma sebelumnya nih, ternyata antusiasnya kurang. Berarti dari kaminya BEM sebagai steering komite pelaksana Pekma 11 ini atau Pekma sebelumnya, apakah Pekma ini sudah mengincar untuk keseluruhan mahasiswa atau terasa Pekma ini bagi mahasiswa kurang bermanfaat. Nah, jadi kita ingin mengevaluasi dari kami juga, apakah program kerja yang kami laksanakan ini sudah cukup untuk menarik menginfluence mahasiswa atau mungkin kurang menginfluence mahasiswa tersebut. Baik, kalau dari kami sih yang terpenting adalah teman-teman, mari kita sama-sama antusias dalam Pemira kali ini, dan jangan lupa juga untuk selalu berdampak dan membawa keberlanjutan serta perubahan yang lebih baik sesuai dengan semangat kami. Karena dengan kami yakin kami ada untuk mahasiswa, bersama mahasiswa, dan seluruhnya untuk kepentingan mahasiswa. Dan dengan itu kami mengajak juga teman-teman untuk menjadi bagian dari yang menyalakan lentera makna ini. Karena dengan lentera makna kita bisa hadir lebih dekat dan bermakna lebih nyata. Oke, mungkin aku izin nambahin juga. Jadi untuk mengembangkan BEM sendiri itu khususnya maksudnya tidak bisa nih hanya dikembangkan oleh kami berdua ataupun nanti oleh Presma atau Presma terpilih. Jadi kami ingin mengajak seluruh mahasiswa itu untuk aktif, untuk membuat ekosistem Ormawa atau ekosistem kegiatan mahasiswa di PKNSAN ini khususnya itu menjadi lebih berkembang, lebih bermanfaat dan lebih istilahnya lebih rame lah, lebih seru. Sehingga kayak teman-teman kami ataupun mahasiswa sendiri itu yang sudah berusaha menjadi panitia ataupun yang istilah kalau Pekma itu kan ada kontingen itu merasa seneng lah, ada kebanggaan sendiri untuk membela untuk khususnya klannya ataupun membela kampusnya atau untuk mengadakan kegiatan itu kan perlu tenaga ekstra nih. Jadi teman-teman tuh merasa oh saya ada manfaatnya jadi kepanitiaan. Nah, jadi kami berdua tuh ingin menekankan itu. Siapapun presiden yang terpilih, siapapun Presma yang terpilih, kami ingin menciptakan kami harap ekosistem kampus ini ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa itu lebih seru atau lebih aktif. Jadi kegiatannya bisa terasa lah oleh semua mahasiswa. Baik, jadi dari kami adalah mari teman-teman kita bersama-sama melakukan pergerakan tentunya ke PKNSAN yang lebih baik, dan bersama kami hadir lebih dekat, bermakna lebih nyata. Terima kasih.